Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dengan Loselina dan Losewinda. Nah adik-adik udah siap belum buat memuji Tuhan? Siap dong Lose. Iya, kalau siap ayo semuanya berdiri. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu. Semuanya bernyanyi dengan semangat dan pakai gerakan ya. Oke? Oke Lose. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Juje Shesiao, Juje Shesiao, 色我们儿童他下去，亲爱颠覆同胞相信，快乐关系的新生命，学习圣经，赞美菩提，儿童爱主教为呼吸，我主命令，乐意遵行，一色一色荣耀主名。 Nah adik-adik sebelum kita mulai puji-pujian kita, Lose mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh datang beribadah di hadapan Engkau. Walaupun secara online, kami percaya Tuhan bahwa puji-pujian kami boleh didengar oleh Engkau. Berkati Tuhan puji-pujian kami supaya kami boleh muji Engkau dengan penuh semangat. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Lose mau nanya nih, Lose senang gak kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah Lose? Oh tentu saja senang Lose. Iya, Losewinda juga senang adik-adik ya kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah Lose. Kalau adik-adik gimana? Senang gak ya? Pasti senang Lose. Iya, senang ya. Lose mau ajak adik-adik semua untuk nyanyi lagu Yesus di dalam rumahku dengan menggunakan 3 versi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa India ya. Dan jangan lupa pakai gerakan. Oke, ayo. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब यीशु मेरे कमर है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब यीशु मेरे कमर है, खुशी खुशी है, खुशी 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 है. Nah, Lose, sekarang kita mau ngapain lagi, Lose? Mau dengerin firman Tuhan, Lose. Oh, dengar firman Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan, boleh nggak Lose baring-baring? Gak boleh, Lose. Harus duduk yang rapi, Lose. Kalau ngobrol-ngobrol, Lose? Gak boleh juga, Lose. Harus kunci mulutnya, diam. Oh, begitu. Jadi kalau dengar firman Tuhan, harus dengan sikap yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita mau menyambut firman Tuhan hari ini. Kita akan menyanyikan pujian apa, Lose? Ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian
semuanya udah siap kan buat dengar firman Tuhan? Kita sambut firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Lose. Shalom adik-adik sekalian, apa kabar? Ya, Tuhan menyertai kita. Senang sekali kita boleh bersama kembali beribadah, menyembah Tuhan. Kita akan belajar pada hari ini pengakuan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata di surga, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Buka hati pikiran kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon Tuhan lindungi kami dari segala bahaya, dari virus corona, lindungi keluarga kami dari sakit penyakit, beri kesehatan kepada kami. Kami serahkan pertemuan kami ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan berdoa. Amin. Kita dalam beberapa kali pertemuan ini telah belajar banyak bagaimana kita bersama-sama beribadah. Ya, kita menyembah Tuhan dengan berdoa. Allah di surga mau mendengar doa kita. Kita bersama-sama beribadah di gereja, kita menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan senang kalau kita buka suara kita memuji Dia. Dan kita datang ke gereja sama-sama mendengarkan firman Allah, baik yang diajarkan lalu sekolah minggu maupun hamba Tuhan. Kita juga ke gereja boleh memberikan persembahan. Seperti yang diajarkan lalu sediana minggu lalu, kita bukan saja boleh memberikan persembahan uang, bisa juga dalam bentuk waktu, talenta kita. Kalau kita berikan dengan ikhlas, Tuhan senang. Dan hari ini kita akan belajar lagi. Kita boleh menyembah Tuhan dengan pengakuan iman kita. Kita ke gereja, kita mengakui bahwa apa yang Allah katakan benar. Aku percaya. Apa artinya mengaku? Mengaku berarti bahwa saya menyatakan sesuatu itu benar apa adanya. Aku mengaku, aku percaya. Hari ini kita akan belajar dari Alkitab. Apa yang Alkitab ajarkan? Apa artinya mengaku Yesus adalah Tuhan? Apa artinya kita mengakui iman kita? Kita akan belajar dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17. Injil Matius terdapat di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, adik-adik? Perjanjian Baru. Itu adalah kitab pertama di dalam Perjanjian Baru. Injil pertama dari keempat Injil. Masih ingat? Ada 4 Injil. Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Matius ditulis oleh siapa? Oleh Matius. Dia adalah seorang pemungut cukai. Atau kita sebut juga sebagai pemungut pajak bagi pemerintah Roma. Ketika bertemu Yesus, Yesus memanggil Matius, ikutlah aku. Matius segera taat mengikut Yesus, menjadi salah satu dari 12 orang murid Yesus yang kita kenal sebagai rasul. Ya. Nah, Yesus mengajar dari satu kota ke kota lain. Dia memproklamirkan kerajaan Allah sudah dekat. Dan dia mengajarkan kabar baik bahwa Allah adalah kasih. Allah mau mengampuni dosa kita. Mereka mengikuti Yesus, melihat apa yang Yesus kerjakan. Mereka melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Mujizat apa yang adik-adik paling suka, yang paling berkesan? Siapa ingat? Ayo, mujizat apa? Ya, banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan mujizat menenangkan angin dan badai. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ada orang sakit buta, Yesus sembuhkan. Ada orang sakit lumpuh, Tuhan Yesus sembuhkan. Mustahil
inilah mujizat. Hanya kuasa Allah yang bisa melakukannya. Yesus membangkitkan orang mati. Bayangkan, orang sudah mati bisa dibangkitkan. Lebih dari satu orang yang Yesus bangkitkan. Lalu saya mau tanya, siapa yang tahu? Siapa yang sudah mati dan dikuburkan sudah 4 hari dalam kuburan? Yesus bangkitkan dia. Ada yang tahu? Ayo. Namanya Lazarus. Sudah 4 hari Tuhan Yesus berkata, Lazarus, mari bangkitlah. Bangkit. Luar biasa. Inilah mujizat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. Hanya kuasa Allah yang bisa lakukannya. Yesus terkenal karena dia banyak melakukan mujizat. Banyak orang mau mengikuti dia. Tapi Yesus, dia menyambut anak-anak kecil. Dia tidak menolak dan dia memberkati anak-anak. Sehingga banyak anak-anak senang mengikut Yesus. Hari ini Yesus juga mau menyambut adik-adik dan mau memberkati adik-adik. Ya. Suatu hari Yesus bersama para muridnya pergi ke satu kota yang bernama Kaisarea Filipi. Ketika di tengah perjalanan Yesus bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Orang ini siapa? Yaitu orang banyak selain ke-12 murid ini. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia yang Yesus sebut itu maksudnya siapa ya? Siapa yang tahu? Anak manusia yang Yesus sebut itu adalah menunjukkan Yesus sendiri. Adik-adik, ketika kita membaca Alkitab, bertemu kata anak manusia, itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Apa jawabnya? Coba kita melihat di Alkitab, Matius pasal 16, yang tadi sudah kita ini buka Alkitabnya. Matius pasal 16 ayat 17, ayat 14, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Ya. Mengapa orang Yahudi saat itu mengatakan Yesus seperti Elia atau Yeremia? Karena mereka waktu itu sangat mendambakan Tuhan mengirim seorang pemimpin seperti Elia atau Yeremia datang menolong mereka. Ini kata orang, siapakah anak manusia? Yesus bertanya kembali lagi kepada para muridnya. Di sini dikatakan apa? Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Tadi kata orang, sekarang apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus bertanya pada muridnya. Hari ini pertanyaan yang sama Yesus juga akan menanyai engkau. Apa katamu? Siapakah aku ini? Apa jawabmu? Kita melihat di Injil Matius, apa jawab di pasal 16 ayat 16? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Banyak orang menganggap Yesus adalah nabi, guru yang baik, yang hebat. Tapi di sini Simon Petrus mengaku Yesus adalah Allah. Engkau adalah Mesias. Mesias artinya sama dengan Kristus yang diurapi. Yesus adalah Allah. Petrus tahu dan dia mengaku Yesus adalah Allah. Kita pun harus seperti Petrus. Kita harus berani mengaku siapa Yesus. Tapi apa jawab Yesus setelah Petrus menjawab demikian? Kita melihat Yesus katakan di Matius pasal 16 ayat 17, kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga memberitahu kepadamu. Ya. Berbahagialah engkau Simon Petrus, bukan manusia yang memberitahu padamu, tapi Bapa-Ku di surga. Ya. Bahwa bukan orang lain yang mengajar Petrus sehingga dia boleh mengerti. Hanya Allah Bapa yang mengajar Petrus sehingga dia bisa mengenal dan percaya pada Yesus. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita tidak bisa mengenal Allah dengan kekuatan pikiran kita. Hanya oleh kasih karunia Allah yang membuka mata, hati, dan pikiran kita, sehingga kita boleh mengerti firman Tuhan dan panggilan Tuhan. Dan kita baru bisa mengaku Yesus adalah Allah. Saudara-saudari, kita melihat Yesus mengatakan, bukan manusia yang memberitahumu. Ya. Ketika seorang anak bisa percaya Yesus, bukan karena dia lebih pintar, bukan karena dia lebih baik, tapi karena Allah telah memberikan dia hidup rohani atau hidup baru yang kita kenal sama lahir baru, sehingga dia bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena kita mengatakan, sebab hanya oleh Roh Kudus seorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika seorang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudari, bagaimana perasaanmu hari ini? Ketika engkau mengetahui hari ini, jikalau engkau boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, karena Allah Bapa di surga memberitahu engkau. Suatu yang luar biasa. Ini mujizat. Kita harus dengan takut dan gentar, bahwa dengan rasa syukur kita meresponi anugerah Tuhan ini. Ya. Kita melihat juga seperti ayat hafalan kita hari ini ada di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan apa? Di 105, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Ya. Mazmur 100 ayat 5 mengatakan, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Maksudnya apa? Kekal. Ya. Allah itu begitu baik kepada kita. Dia senantiasa mau mengampuni kita. Apapun kesalahan kita, dia mau menerima kita. Kadang-kadang adik-adik sudah berdosa, takut berdoa, takut ke gereja. Tapi Allah kita setia. Dia mau mengampuni engkau. Dia mau mengasihimu. Kembalilah pada Tuhan. Ketika engkau berdosa, cepat-cepat kembali pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Tuhan mau menerima engkau. Jangan takut mengakui iman engkau. Tuhan mau terima engkau. Karena Allah datang untuk mengasihi engkau, mengampuni dosamu. Inilah kabar baik. Saudara-saudari, kita melihat pengakuan iman itu adalah hal yang penting sekali. Kita dalam bagian penyembahan kita adalah kita mengakui iman kita. Kalau ada kawan kita yang bertanya, kamu ke gereja ya? Kamu orang gereja percaya apa? Apa jawabmu? Aku percaya Yesus anak Allah. Aku percaya dia lahir di Bethlehem. Apa lagi? Mungkin kita ada yang hilang, ada yang kita lupa. Ya. Nah, setiap kali kita kebaktian di gereja kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Ya, itu untuk menolong kita mengerti pengakuan iman, pokok iman kita. Pengakuan iman rasuli bukan dikarang oleh para rasul,
tapi merupakan pokok ajaran para rasul yang ada di dalam Alkitab. Dirangkum supaya kita gampang mengingatnya, dan kalau ada orang bertanya, kita boleh menjawab pokok iman kita dengan bertanggung jawab sesuai Alkitab. Sudah dirangkum menjadi pengakuan iman rasuli. Ya, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama segenap umat percaya sedunia dan sepanjang zaman. Ya, adik-adik ada yang sudah mungkin menghafalnya. Kita akan sama-sama mengikrarkan kita dengan sikap hormat. Ya, kalau yang belum hafal boleh melihat tampilan kita, pengakuan iman rasuli. Ya, masih ingat adik-adik pengakuan iman rasuli? Ya, pengakuan iman rasuli dimulai dari kata apa? Aku percaya. Ya, jadi kita mengaku aku percaya. Ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, ini adalah pengakuan iman rasuli yang sepanjang zaman dan segenap umat percaya sama-sama ikrarkan di dalam kebaktian. Itu merupakan ringkasan iman kita dan memudahkan kita menjawab jikalau ada orang yang bertanya, apa yang kamu orang Kristen percayain? Inilah pokok iman kita. Saudara-saudari, kita melihat bahwa pengakuan iman ini penting sebagai bagian dari penyembahan kita. Kita akan melihat bagaimana pengakuan iman oleh seperti Petrus, kita akan sama-sama mengaku iman kita. Ya, seperti di aktivitas murid kita yang halaman pertama, ya kita boleh isi dari teka-tekinya. Apa pengakuan Petrus tadi? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Ya. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengaku iman kita. Kita akan belajar juga bagaimana Alkitab memberitahu kita Thomas, ya, bagaimana yang dia ragu akan iman akan Tuhan Yesus. Di Yohanes pasal 20 ayat 28 dikatakan, ketika Yohanes ragu-ragu, dia bertemu Yesus, Tuhan berkata, lihatlah bekas pakuku, ya, lambungku, ya, yang bekas tombak. Apa kata Thomas? Ya, Tuhanku, Allahku. Thomas langsung mengatakan, Yesus engkaulah Tuhanku, engkaulah Allahku. Ya, Thomas mengaku. Ya. Kita melihat lagi bagaimana Paulus mengajar kita mengenai iman, ya, pengakuan iman ini. Seperti di aktivitas murid kita lihat di halaman 3, ya. Di sana ada pengakuan iman Paulus yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ya, sana ada kolom yang belum diisi, nanti adik-adik boleh mengisinya. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, saudara-saudari, Yesus dikatakan apa? Mati, bangkit sesuai dengan kitab suci. Luar biasa. Mengapa sesuai dengan kitab suci? Karena kitab suci adalah firman Allah, adalah janji Allah. Yesus mati, bangkit sesuai dengan janji Allah. Ya. Maka dikatakan sesuai dengan kitab suci.
yaitu dasar iman kepercayaan kita adalah kitab suci. Kita melihat lagi pengakuan iman oleh Paulus. Ya, kita melihat di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 yang di aktivitas murid kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 ini memberitahu kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ya. Iman itu bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Jadi hari ini kalau saya boleh percaya Yesus, itu karena anugerah Tuhan yang memberikan, Roh Kudus memberikan hidup baru kepada saya sehingga saya bisa percaya pada Yesus. Maka saya tidak boleh sombong. Saya harus rendah hati dengan takut dan gentar mengikut Tuhan. Ya, saudara-saudari, kita melihat mengapa Yesus mau bertanya pada murid, apa katamu, siapakah aku ini? Mengapa Roh Kudus mau menolong kita supaya bisa mengaku Yesus adalah Tuhan? Ini sangat penting sekali. Kita lihat di bagian yang keempat dari aktivitas murid kita di halaman 3 ini, diambil dari Roma pasal 10 ayat 9. Adik-adik lihat ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi, Roma pasal 10 ayat 9 memberitahu kita, jika kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Saudara-saudari, ini satu proklamasi yang penting sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita harus berani mengaku iman kita. Saudara-saudari, hari ini, jikalau engkau yang belum menerima Yesus, engkau harus berani berdiri mengaku iman. Allah mau menyelamatkan engkau. Saya mau mengajak kita semua yang mengikuti ibadah ini bersama-sama saya. Engkau yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus, kita bangkit berdiri. Kita mau mengaku iman kita. Karena Yesus hari ini bertanya padamu juga, apa katamu? Siapakah aku ini? Jangan lihat orang lain, jangan kata orang, tapi katamu sendiri. Yesus mau mendengar apa yang kamu katakan. Saudara-saudari, biarlah kita boleh seperti Petrus mengaku, Yesus adalah Tuhan. Saya mau mengajak kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan pengakuan iman kita dan saya mau mengajak kita yang belum mengaku menerima Yesus, kita akan sama-sama mengikrarkan dan Yesus akan menerima engkau. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama, aku percaya pada Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Seumur hidup setia mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudari, maukah kita mengikrarkan pengakuan ini? Kalau mau kita ulang sekali lagi ya, sama-sama ya. Dan kita dengan serius di depan Allah, kita mengikrarkan yang ini. Aku percaya Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Aku mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Seumur hidup setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih atas firman-Mu yang indah. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada kami, menolong kami, memberi hidup yang baru pada kami. Tolong kami yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tolong juga kami yang belum mengaku, supaya kami boleh mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami.
Berkatilah setiap kami yang telah mengikuti ibadah ini. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Kenapa Lina sedih kayak gitu? Iya Lose, aku sedih karena teman-teman aku pada jauhin aku. Mereka nggak sayang sama aku, Lose. Enggak Lina, ada satu pribadi yang sayang sama Lina. Tahu nggak siapa? Siapa, Lose? Tuhan Yesus Lina. Tuhan Yesus sayang sama Lina. Lose tahu dari mana? Dari Alkitab dan juga firman Tuhan yang tadi kita dengar. Lina dengerin firman Tuhan tadi nggak? Dengar, Lose, dengar. Iya adik-adik ya. Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Lose mau ajak adik semua untuk nyanyi Yesus kasih padaku. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saya lagi ya, Lose. Iya, dengan semangat ya. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Wah, Lose senang sekali ya karena Tuhan Yesus mengasihi Lose, mengasihi adik-adik dan mengasihi semua anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan menaikkan pujian. Bapak terima kasih dan doa penutup akan dipimpin oleh Lose Winda. Semuanya ambil sikap berdoanya ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tian Fu akan Jenny, Tian Fu akan Jenny, 我们再见山的父亲，我深深感谢你。Amin. Oke, adik-adik, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya Engkau selalu menjaga dan juga melindungi kami, menjaga kesehatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ketemu lagi. Bener kan Losa? Iya benar Losa. Iya. Nah jangan lupa ya, jaga kesehatannya. Tetap rajin pakai masker, rajin cuci tangan. Dan apa Losa? Dan jangan yang lupa berdoa. Iya, berdoa supaya COVID ini cepat berlalu. Iya, nah adik-adik sampai jumpa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.